Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya sangat luar biasa sekali di pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini. Aduh, Alhamdulillah. bagaimana Pak Ustadz Dani atau Kang Dani ini Kang teh? Dani biar muda tuh. Ya. Aduh, beliau ini adalah owner Bergerak dan beliau juga penggagas dari Wakaf Bergerak. Yes. Nah, tentu kita sebagai yang muda ini bagaimana memetik dan memberikan ambil semangatnya ini bagaimana? Yes. Semangat wakaf bergerak ini Kang Dani. Iya. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Dunrat, kita sebutnya Dunrat. Kenapa Dunrat? Karena kita pengen suksesnya bukan cuma di dunia, tapi kita bisa suksesnya di akhirat. Sukses di dunia dan di akhirat. Makanya Dunrat, sahabat Dunrat semua, sahabat pemuda nih yang harus menjadi sebuah penyemangat di tengah-tengah sekarang banyak sekali ekonomi yang sedang bertumbangan. Maka pemuda harus punya andil. Ini bisnis kita belajar dari sebuah inspirasi pada saat dulu pasar Manakoh, pasar pertamanya Rasulullah dibikin. Dan itu yang menginspirasi hari ini kita punya wakaf produktifnya. Wakaf produktifnya. Itu tadi. Kenapa wakaf produktif harus bergerak? Ya kalau nggak bergerak ya nggak produktif kan? Nggak produktif gitu kan? Diem. Bisnisnya diem. Nah artinya tadi ini teman-teman semua, sahabat-sahabat pemuda semua, sekali lagi visi misi dunia dan akhirat sukses itu harus ditancapkan dulu di dalam dada kita. Maka ketika kita punya visi misi itu, maka nggak mungkin orang yang pengen sukses di dunia, apalagi pengen sukses di akhirat, diam. Pasti harus bergerak. Jadi jangan cuman diam, jangan cuman hokcai ya bahasa ngolohok ngacai. Ngolohok ngacai. Jadi harus betul-betul, ayo potensi apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat semua, apapun itu profesinya. Jadi nggak harus terpatok dengan sebuah konsep profesi. Dakwah itu kan bukan profesi. Dakwah itu adalah sejatinya adalah jalan kita. Maka profesinya teman-teman nanti apapun, maka jadikan jalan itu jadi jalan dakwah. Jalan dakwah. Nggak harus jadi profesi dakwah itu, tapi profesinya apapun bisa jadi jalan dakwah. Maka tadi sekali lagi ini konsep pasar Manakoh yang banyak sekali memberikan inspirasi di usaha yang kita sedang jalani hari ini. Jadi poin utamanya sih, kalau sudah ada jalur yang saya belajar dari Ustadz, dari guru saya, beliau bilang semua yang berkaitan dengan syariat, semua yang berkaitan dengan syariat, sekali lagi diperjelas, itu tidak bisa terlepas dari main source-nya atau dari sirohnya. Jadi kita sekarang yang mau dipelajari bisnis ini yang kita sedang jalankan, dari mana ilmunya? Dari mana? Jadi kalau mau syariat bicara, maka main source-nya harus jelas kepada sahabat dulu. Di pertama mereka punya sosok Nabi yang menjadi sebuah inspirasi, sekaligus dewan ininya kasih ilmu tentang batasan mana halal haramnya jelas, fikihnya betul-betul ada di situ, sosoknya ada di situ. Maka sekarang kita harus pelajari teman-teman semua, bisnis itu jangan yang cuma sekedar laku, yang sekedar rame. Banyak yang asal bisnis sekarang. Iya banyak sekarang ini pengen bisnis asal viral, tapi kemudian jadi sebuah tren yang akhirnya tenggelam dimakan waktu. Betul. Tapi sekali lagi kalau berkaitan dengan syirah, berkaitan dengan syariat, balik lagi ke belakang, lihat sampai hari ini 1400 tahun yang lalu, sejarah itu masih ada. Sejarah itu. Kalau kita mau mempelajarinya, apakah kita bisnis ini bertahan sampai 1400 tahun? Kalau mau bertahan selama itu, maka sekali lagi tidak ada yang bisa terlepas dari main source yang tadi saya bilang. Main source. Ya, itu main source itu kayak prototype ya, yang sudah Allah kasih, ini tinggal ikutin. Jangan lagi ngikutin prototype yang kapitalisme yang terbukti salah. Jadi yang di sana itu yang harus dikembangkan, yang harus nanti dikedepankan sebagai mediasi dakwah nyata, cerita baru. Jadi kan kalau kita juga teman-teman semua nanti belajar sirah mah itu mah nabi, ada kalimat itu kan, itu mah rasul, wajar. Nah, maka hari ini kita harus buat cerita baru yang sebetulnya
Benang merahnya itu sama sahabat-sahabat dulu nih. Sahabat-sahabat dulu. Tinggal diikutin saja. Anak tangga kesuksesannya itu sudah terbukti berhasil membangun peradaban. Jadi yang harus kita semua teman-teman hari ini masukkan ke dalam pikiran, kecerdasan para sahabat dulu sudah terbukti membangun peradaban. Tapi kecerdasan kita hari ini sudah terbukti justru merusak peradaban. Maka balik lagi lah, yang cerdas pada saat dulu sudah terbukti membangun peradaban, ikutin saja. Kita tinggal follow, nggak usah banyak lagi mikir, nggak usah banyak biaya keluar, tinggal ikutin saja dulu seperti apa mereka. Nah itu jadi konsepnya sekarang kita pakai modal kata kapitalisme, bangun konsep bisnis yang harus bangun dulu brand, harus bangun dulu 4P itu biasanya kan. 4P itu apa? Produk ya. Kita harus punya produknya dulu yang bagus. Kemudian kita harus punya place. Kita harus punya price. Kemudian kita harus bisa promotion. Itu kan krusial tuh. Jadi ketika kapitalis bilang itu, kasihan teman-teman yang nggak punya modal, nggak punya produknya, nggak punya tempatnya, nggak bisa promosinya. Tapi Allah di situ bilang, tinggal ada kalimat 1P lagi yang harus dimiliki dari pertama, yaitu apa? Pray. Berdoa. Jadi modal utama aja adalah berdoa. Jadi hari ini kita menghadirkan bisnis, bukan modal yang 4P-nya, tapi modal yang satu pray. Itu berdoa saja. Dan Kakanda sudah buktikan hal itu. Dan saya sudah buktikan dari tahun 2012. Kita nggak punya modal, nggak punya relasi yang banyak, tidak punya tempat yang bagus. Bahkan promosi gimana caranya dulu nggak ngerti. Tapi saya pakai modal pray tadi. Ada modal doa. Ya inilah yang harus teman-teman semua pemuda jangan rebahan. Ayo bangun. Nah ini yang bergerak. Bergeraknya apain? Doa. Masa? Jadi kalau ada nasihat lagi dari Ustadz, saya bilang mau bicara sama Allah tidak? Allah. Kita bicara sama siapa? Bukan sama investor, bukan sama pengusaha yang kaya, bukan. Ini adalah yang menciptakan langit dan bumi. Mau berbicara dengan Allah tidak? Maka berdoalah. Kalau kita mau berbicara sama Allah, maka berdoalah. Tapi ada kalimatnya lanjut, belum beres sampai di situ. Tapi kalau mau Allah berbicara pada kita, maka baca Quran. Jadi komunikasi yang baik. Pertama kita berdoa sama Allah, kita sedang bicara sama Allah. Kalau mau Allah bicara sama kita, kan ada komunikasi kan? Betul. Maka baca Al-Quran. Itulah SOP yang harus kita hari ini pakai. Artinya kita hanya dalam rangka mengetuk pintu bumi agar terbuka pintu langit, Kakanda. Betul sekali. Jadi sederhana. Jadi makanya tadi teman-teman gak usah mikir terlalu berat. Ketika mau action, apapun lakukan dari hal yang sederhana saja. Tapi punya keyakinan yang tinggi bahwa Allah yang maha membolak-balikan. Ya hati pelanggan itu siapa yang membolak-balikan? Ya, ini siapa yang mau beli produk kita ini sekarang? Itu hati yang pegang siapa? Itu Allah semua. Udah jadi beres semua, minta sama Allah berdoa. Angkat tangannya lebih dimudahkan. Jadi jangan banyak mikir ya. Aduh gimana nanti saya bisnis? Doanya belum. Ya kan? Gimana nih produknya? Kemudian gimana nih promotionnya? Oh kita dibahas itu semua, tapi doanya enggak akan jadi. Itu yang jadi masalah, Kakanda. Seringkali kita hanya bab dunia saja, tetapi bab spiritualnya, betul sekali, bab akhiratnya yang dikesampingkan ya. Dikesampingkan. Makanya sekali lagi pemuda. Ini ada inspirasi dari dua pemuda. Makanya ini pemuda nih harus belajar betul. Bayangkan Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu, salah satu orang pertama selain Abu Bakar dan istrinya beliau, Siti Khadijah, maka ada satu anak muda yang disampaikan bahwa saya adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka yang dikasih tahu itu adalah pemuda yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pemuda, bayangkan. Pemuda, orang yang pertama kali di antara terpilih sama Rasulullah yang dikasih tahu bahwa saya adalah Nabi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas percaya, yakin. Teman-teman lihat hari ini pemuda udah dikasih tahu Al-Quran tapi diam, sayang. Dan sayang sekali. Satu lagi pemuda yang luar biasa ketika Rasulullah membangun pasar Manakoh tadi, bernama Tolha.
ini Tolha adalah pemuda pengusaha yang dermawan. Sekali lagi perhatikan, masih muda, pengusaha, tapi juga kemudian seorang dermawan. Seorang dermawan. Jadi ketika Rasulullah membangun pasar itu, ada sosok pemuda yang namanya Tolha. Maka nanti teman-teman belajar sirahnya, kita ngaji sirahnya tentang pemuda-pemuda yang luar biasa pada saat Rasulullah dulu. Sekali lagi, balik lagi main source-nya tadi. Kita pelajarin bisnisnya siapa. Terbukti kecerdasan zaman sahabat dulu membangun peradaban. Kalau kita sekarang kebalik. Jadi kita sekarang mau bisnis, nggak punya duit, nggak punya tempat, produknya nggak ada, promosinya nggak bisa, langsung rebahan tidur. Udah, saya jadi orang miskin. The loser. Mengeluh dan mengeluh saja ya. Mengeluh. Aduh, gimana saya pengen punya mobil, pengen punya rumah, tapi diam, tidak bergerak. Apalagi mau bangun peradaban. Kerjaannya diam, kerjaannya cuma ngelamun, ngumpul-ngumpul nggak puguh gitu ya bahasa Sundanya. Maka tadi sekali lagi buat teman-teman semua, sekali lagi ayo, pemuda itu punya masa depan yang panjang. Ya kalau kita ngomongin pemuda, nggak ada masa lalu lah, masih muda. Tapi kalau kita ngomongin orang tua, pasti ngomonginnya masa lalu terus. Masa lalu. Jadi ketika kita kumpul dengan orang tua, pasti ngomonginnya masa lalu. Tapi kalau kita ngumpul sama pemuda-pemuda, yang diobrolinnya apa kira-kira? Masa depan. Masa depan. Maka sekali lagi ketika pemuda berkumpul, ayo bahas masa depan. Mau ngapain kita? Mau bangun apa kita? Mau bikin apa kita? Jadi jangan cuma ngumpul, lalu ngebahas mantan. Masa lalu masih pendek, masih muda. Jangan terbebani dengan masa lalu yang masih pendek kan gitu ya. Ini banyak yang ngegibah mantan dan mantan. Mantan lagi dibahasnya, kumpul lagi ngomongin baru diputusin. Ya, kapan mau bangun peradaban? Betul ya? Betul. Nah, jadi sederhananya seperti begitu, Pak Jan. Antum sebagai leadernya, maka antum harus bisa menyemangati teman-teman pemuda yang lain. Sekali lagi, ayo pakai kemampuannya masing-masing. Ada yang jago di digitalnya, ada yang jago di medsosnya. Semua apapun keahliannya, sekali lagi jadikan jalan dakwah. Dakwah. Dan berdoalah di situ. Di situ berdoa. Jadi ketika kita bantu agama Allah, maka Allah akan bantu urusan kita. Kan itu kan? Betul. Nah, kita pengen punya usaha, bantu dulu agama Allah sesederhana mungkin. Yes, maka nanti Allah yang akan uji kelayakannya sendiri. Mulai dari hal terkecil. Sederhana. Kata Allah, ini orang cocok ini kayaknya jadi pengusaha. Karena tadi nggak punya duit saja, posisinya bantu agama Allahnya udah totalitas. Maka ketika aku kasih uang yang banyak, kayaknya ini lebih totalitas. Kepantasan. Jadi ini banyaknya bukan memperpantas diri, tetapi memantaskan diri. Jadi kan kalau memperpantas berarti mempersiapkan. betul. Kalau memantaskan, Iya, jadi seolah-olah nggak pantas-pantas jadinya. nggak pantas-pantas akhirnya. Itu tadi. Dan ini juga ada kiriman guys. Kiriman dari kakanda kita. Ada Alhamdulillah. pizza dan ada burger. Tapi ini menarik. Namanya Bergerak. burger bergerak. Yes. Ini bagaimana ceritanya burger bergerak ini? Oh, ini panjang. Kita harus bahas ceritanya nanti di session yang lain. Tapi yang saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa bisnis yang hari ini sekarang teman-teman lihat ada burger, lalu ada pizza, ini jadi combine antara dunia dan akhirat. Yang satu ini dunia, yang satu ini urusan akhirat. Kalau yang ini dunia, ini adalah buat maisha saya. Maka saya punya untung di sini, ini untuk saya, untuk keluarga saya, untuk ikhtiar saya. Maka saya ngurusin dunia dengan usaha yang ini. Ada satu lagi usaha yang akhirat tadi. Yang ini saya semua totalitaskan, semua keuntungannya buat dakwah. Jadi 100%. Tapi ini di backup dari sini. Jadi pertama kali bikin ini, saya bangun ini dulu. Saya bangun pizza dulu, saya punya uang sendiri. Saya tidak pakai uang umat, saya tidak pakai uang orang lain. Tapi saya pakai uang saya sendiri. Lalu saya bangun bismillah, fisabilillah. Berjihadlah dengan harta dan jiwa. Jadi saya totalitas bangun usaha ini dengan harta saya dan jiwa saya. Dan artinya kakanda, kalau misalnya kita pengen bergerak, harus coba dulu ini. Harus coba dulu. Antum cobain sekarang. Oh iya. Wah ini guys, kehormatan sekali disuruh coba ini. Luar biasa. Ini dagingnya, posturnya daging asli. 100% daging sapi asli ya. Daging sapi asli. Lihat teman-teman semua. Semoga ada yang pada kebita ya ngelihat ini.
Jangan-jangan sebentar ini yang nonton langsung beli. Karena tadi Ojan pernah dengar bahwa kalau kalian pengen bergerak, ya beli dulu burger bergerak. Karena apa cirinya? Ya pasti bergerak gitu Jadi kan. bergerak. Itu tadi. Cuma Rp15.000 ya. Dan satu dus begini isi 6, harganya Rp90.000. Wah, murah sekali. Yes, itu tadi. Ini murah tapi nggak murahan ternyata ya. Sip, betul sekali. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bisa support, belanja sambil bersedekah ya di program wakaf produktif kita. Barangkali itu mau aja nanti kita jelaskan lebih dalam. Tapi ini pizza juga belum dibuka. Oke, ini. pizzanya bisa dilihat ya. Ini dia pizzanya. Set. Wah, Tuh, ini mantap dia. sekali guys. Luar Pizzanya biasa. Oja mau cobain juga ini pizzanya atau Wah, nanti saja? Boleh nanti saja. Mantap. Jadi, ini luar biasa. Kita closing statement. Apa motivasinya akhirnya usaha ini difokuskan untuk umat dan untuk peradaban? Kenapa sih sampai segininya? Karena jarang orang yang seperti Kakanda untuk punya usaha lalu dilimpahkan demi kepentingan umat dan demi kepentingan bangsa. Betul. Jadi intinya tadi, peradaban itu tidak akan bisa kita ikhtiarkan bangkitnya kalau kita tidak ikut main source yang tadi. Mensos yang tadi. Makanya sekali lagi usaha ini kita ikhtiarkan dari ilmu yang sudah Allah kasih dengan contoh yang langsung Rasulullah sebagai pelakunya. Maka sekarang saya mengajak teman-teman semua, ayo saatnya sekarang kita baca lagi sirah. Let's kita refer to sirah, baca banyak-banyak sejarah Islam, jati diri kita siapa. Maka mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih menjadi orang yang punya kebermanfaatan yang tinggi. Kebermanfaatan yang tinggi. Sip. Barakallah. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Kakanda Dani. Sama-sama. Luar biasa. Makasih juga jazakallah khairan katsiran atas Amin. kirimannya. Waalaikum. Semangat Mudah-mudahan semua. rezekinya dilimpahkan. Amin. Ya Rabb. Mudah-mudahan semuanya disehatkan. Amin. Dan terus membangun peradaban yang jauh lebih baik. Amin. Ya Rob. Amin. Amin. Ya Barakallahu Rabbal fikum. alamin. Baik, sekian saja. Nanti kita akan lanjut kembali di sesi selanjutnya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ini izin pamit juga. Siap. Mas Sama-sama. Dani, kalau gitu, mari kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.